Berangkat ke dari kelompok 10 ingin mempresentasikan ada potensi kearifan lokal dalam pembangunan berbasis lingkungan. Nama saya Lady Terlingga ingin menjelaskan tentang kearifan lokal dan kebudayaan. Menurut KBBI, kata arif berarti kebijakan, cerdik pandai, berilmu dan mengetahui. Kearifan berkaitan dengan pengetahuan dan kebijakan dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Menurut KBBI, kata lokal berarti setempat atau terjadi di suatu tempat tertentu. Kearifan lokal adalah pengetahuan, kecerdikan, kepandaian, dan kebijaksanaan yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat setempat digunakan untuk mengatasi masalah. Pandangan para ahli itu ada Alo Liliweri, itu menyatakan bahwa kearifan lokal adalah pandangan dari indigenous knowledge yang diwariskan turun-temurun melalui komunikasi lisan dan ritual budaya. Yang kedua ada Suherjanto Puspowardijo, itu menyatakan bahwa kearifan lokal mampu bertahan dari pengaruh budaya luar, mengakomodasi unsur-unsur baru, dan memberikan arah perkembangan budaya. Yang terakhir ada Surya Dharma, yaitu menggambarkan kearifan lokal sebagai seperangkat praktik berdasarkan norma dan nilai yang diwariskan secara generasi. Lalu ada kategori kearifan lokal, itu pertama ada lingkup kearifan itu konsep, folklore, ritual, kepercayaan, pantangan, anjuran, nilai filosofi, dan ideologi. Yang kedua ada metode dan cara mengedepankan kearifan lokal, itu pertama dedikasi, etika, humanis, rasional, rasa, dan makna. Yang ketiga ada arah dan tujuan yang ingin diwujudkan, itu keberlanjutan, pelestarian alam, penguatan jati diri, masyarakat susila, keseimbangan, harmoni, penghematan sumber daya, toleransi, dan perlindungan hak-hak lokal. Ada juga hakikat kearifan lokal, itu ada pertama mampu bertahan terhadap budaya luar, yang kedua dapat mengakomodasi dan mengintegrasikan unsur budaya asing, yang terakhir ada tidak selalu kasat mata, terbentuk secara evolusioner, dan eksistensinya dapat berubah. Kearifan lokal dalam format makro kebudayaan, itu kebudayaan dapat diartikan sebagai seluruh usaha dan hasil usaha manusia dan masyarakat untuk mencukupi segala kebutuhan, serta hasratnya untuk memperbaiki nasibnya. Ada 7 unsur kebudayaan, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian. 3 wujud kebudayaan itu ada pertama wujud gagasan, itu nilai kebudayaan, norma, dan pandangan hidup yang bersifat abstrak. Ada kedua wujud aktivitas, yaitu tingkat laku, berpola, upacara, dan ritus yang lebih konkret. Yang ketiga ada wujud benda, yaitu hasil dari tingkah laku dan karya masyarakat. Kearifan lokal merupakan cerminan budaya bangsa yang memberi kemakmuran ekonomis dan spiritual bagi masyarakat. Sistem pengetahuan, setiap kebudayaan memiliki himpunan pengetahuan tentang alam, flora, fauna, dan masyarakat yang terakumulasi dari pengalaman dan diubah menjadi konsep dan teori. Kearifan lokal adalah bagian dari sistem pengetahuan tradisional yang memiliki akar sejarah panjang dan hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat. Berdasarkan bentuk keragaman, kearifan lokal bervariasi atas bentuk ritual atau upacara, bentuk sastra, bentuk nasihat dan petua, bentuk kepercayaan, dan bentuk petangan. Sedangkan berdasarkan maknanya, keragaman kearifan lokal mengandung makna religius, makna sosial, makna ekonomis, makna etika dan moral, dan makna politis. Kearifan lokal dalam bentuk filosofi, agama, dan sistem kepercayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kearifan lokal dapat dilihat prakteknya melalui bentuk-bentuk berikut. Yang pertama ada kontrol sosial, yaitu pengendalian oleh institusi sosial untuk manajemen sumber daya manusia, resolusi konflik, hukum adat, upacara. Yang kedua ada jaringan sosial atau kekeluargaan yang memengaruhi alokasi kekuasaan, SDM, dan SDA. Yang ketiga ada jualifikasi sumber daya, itu pengelompokan lokal tumbuhan, binatang, hutan, tanah, air, musim, metode hitung barang. Yang keempat ada sistem pengajaran, yaitu penyebaran
pengetahuan via inovasi berbasis budaya. Yang keenam ada penggembalaan, yaitu peraturan tugas gembala peternakan. Yang selanjutnya ada pertanian, itu pengelolaan monokultur, intensifikasi, diversifikasi. Ada hutan dan perkebunan, yaitu pengetahuan hubungan manusia hutan, tanah, pangan atau hortikultura. Ada juga pengelolaan air, yaitu irigasi tradisional, konservasi. Lalu ada pemanfaatan tanah, itu penguasaan dan perlindungan. Ada pertumbuhan untuk pakan ternak, parfum, sabun, obat. Itu ada juga kehidupan binatang, itu perilaku dan perkembangan. Lalu pandangan hidup, itu hakikat manusia, hubungan dengan alam, mitos dan adat. Kearifan lokal sebagai kepercayaan merupakan sistem keyakinan masyarakat tentang dunia, alam gaib, hidup dan mati. Dilakukan lewat tapa, ritus, upacara, syarat nilai, norma dan ajaran. Kearifan lokal dalam bentuk agama, itu ada pemujaan arwah leluhur, Tuhan Maha Esa, dan dewa. Itu contohnya ada candi gabung penyembahan dewa roh leluhur, sangga atau pamerajan Bali. Ada kearifan lokal yang terwujud dengan ritual upacara. Itu pertama permohonan vertikal ke Tuhan serta tanam nilai cinta alam, itu ciptaan Tuhan. Yang kedua ada kewajiban jaga kesejahteraan alam sebagai sumber hidup. Yang ketiga ada simbol syukur, cinta bakti. Yang keempat ada flora fauna dalam ritual, itu tanam nilai pelestarian alam untuk pemeliharaannya. Nama saya Febianda Putri yang akan menjelaskan mengenai kearifan lokal dalam bentuk folklore atau cerita rakyat. Jadi folklore itu adalah sebagian kebudayaan yang diwariskan turun-temurun secara lisan atau melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat membantu pengingat. Folklore cerita rakyat ini biasanya disampaikan dengan tradisi mendongeng. Jadi mendongeng itu adalah sebuah alternatif untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada anak. Di samping melalui cerita rakyat, pesan-pesan moral, pendidikan, dan kesehatan dapat dijumpai dalam bentuk pantun-pantun atau syair-syair tradisional. Selanjutnya ada potensi kearifan lokal dalam pelestarian pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Dalam rangka pembangunan pariwisata yang berkelanjutan sebagai suatu refleksi, maka harus dikemas dengan tidak mengganggu makna hakiki dari aspek budayanya itu. Artinya, refleksi bukanlah sekedar perenungan untuk melihat keberhasilan di hari kini, melainkan sekaligus juga merupakan tanggung jawab untuk hari di depan kita. Upaya yang dapat melestarikan dan mengembangkan seluruh potensi tradisi budaya yang ada untuk ditingkat kembangkan pada seluruh aspek kehidupan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan merevitalisasi kearifan lokal yang terpendam dan yang masih hidup dalam masyarakat. Revitalisasi perlu dilakukan agar budaya dapat berkembang secara lebih dinamis dan tumbuhnya kesadaran berbudaya dalam melestarikan warisan budaya bangsa. Kesadaran berbudaya berarti kesadaran akan warisan budaya yang luhur yang memberi makna hidup dan rasa kemudian pada diri sendiri. Juga berarti kesadaran untuk memelihara nilai-nilai yang luhur yang membawa harga diri dalam hidup manusia berbudaya. Kearifan lokal masyarakat Bali yang dikemas dalam beberapa aturan lokal guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Yang pertama adalah awik-awik. Pada masyarakat Bali, aturan-aturan yang dipakai pedoman dalam kehidupan organisasi tradisional dikenal dengan istilah awik-awik. Secara umum, istilah tersebut menunjuk pada suatu pengertian tentang aturan-aturan atau perangkat aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dalam suatu desa adat atau banjar adat. Perangkat aturan itu lahir dari perasaan keadilan dan rasa kepatutan dalam masyarakat dalam rangka mewujudkan keharmonisan hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam lingkungannya. Awik-awik dapat dibuat warga desa adat atas dasar musyawarah mufakat. Pada mulanya, awik-awik ditulis di atas perunggu, kemudian ditulis di atas lontar, dan sekarang awik-awik mulai terwujud dalam bentuk tertulis di atas kertas. Yang kedua, itu adalah bisama. Bisama itu adalah perintah-perintah, larangan-larangan, petua-petua, atau nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh seorang pendeta dan bisa juga oleh para leluhur yang betul-betul dianggap suci secara lahir dan batin.
baik dilihat dari segi pengetahuannya maupun sikap dan perilaku sehari-hari. Perintah-perintah, larangan-larangan, dan nasihat-nasihat itu diharapkan dapat menata dan mengarahkan perilaku masyarakat. Yang terakhir ada pararem. Pararem itu adalah aturan-aturan pelaksana dari awik-awik. Tidak semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam awik-awik langsung dapat dilaksanakan. Banyak pasal dalam awik-awik yang harus ditindaklanjuti karena belum diatur dalam awik-awik. Jadi awik-awik itu diibaratkan sebagai undang-undang. Maka pararem itu adalah peraturan pemerintah atau berbagai peraturan pelaksana lainnya. Apabila di kemudian hari terjadi persoalan-persoalan yang sama, pararem dapat dipakai sebagai pedoman, sebagai dasar untuk memutuskan suatu persoalan, semacam jurisprudensi dalam pengadilan. Demikian pula jika isi pararem sudah dianggap tidak sesuai lagi, maka pararem itu dapat dirubah. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya ada potensi kearifan lokal dalam membentuk institusi sosial guna melestarikan alam dan budaya Bali. Yang pertama itu ada desa adat. Sebutan desa adat sebelum kedatangan Belanda ke Bali adalah desa Pakraman, dan anggota masyarakatnya disebut Kraman Desa. Istilah ini tuh sampai sekarang masih ada dalam masyarakat adat di Bali. Sedangkan desa adat sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan kayangan tiga atau kayangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri menurut Perda Bali nomor 6/1986. Yang kedua, ada Banjar Adat. Banjar Adat adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari desa adat serta merupakan suatu ikatan tradisi yang sangat kuat dalam suatu kesatuan wilayah tertentu dengan seorang atau lebih pemimpin yang dapat bertindak ke dalam atau keluar dalam rangka kepentingan warganya dan memiliki kekayaan baik berupa material maupun imaterial. Banjar adalah kelompok masyarakat yang lebih kecil dari desa adat dan menjadi bagian dari desa adat serta merupakan persekutuan hidup sosial baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Yang ketiga ada Subak. Pada dasarnya, Subak merupakan suatu organisasi atau lembaga yang bergerak dalam pengelolaan dan pembagian air persawahan yang terkait pertanian di daerah Bali, seperti pola tanam serta hal lainnya. Subak adalah suatu lembaga yang mengatur sistem irigasi persawahan yang ada di Bali dan merupakan warisan budaya adiluhur yang unik. Uniknya ini karena di dalamnya terkandung hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan teknologi pengairan. Yang keempat ada Sabhakerta. Sabhakerta boleh disebut sebagai lembaga pengadilan di desa adat. Lembaga ini dibentuk dengan maksud untuk meringankan tugas-tugas desa adat, khususnya dalam hubungan dengan kasus-kasus adat yang muncul di desa. Yang kelima ada prajuru desa. Di Bali, perangkat desa adat disebut prajuru desa adat. Jadi prajuru desa adat adalah pengurus yang mengatur hubungan antar warga desa adat, hubungan antar warga dengan lingkungan tempat tinggalnya, dan hubungan warga dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam ada pecalang. Di Bali, perangkat desa adat disebut prajuru desa adat. Jadi prajuru desa adat adalah pengurus yang mengatur. Oke, jadi yang keenam ada pecalang. Pecalang itu adalah petugas keamanan tradisional atau polisi adat di Bali yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban desa adat atau Banjar Pakraman, terutama saat acara keagamaan seperti Nyepi. Itu biasanya dapat ditemui pecalang yang lewat. Terus pecalang juga berasal dari kata celang atau waspada. Pecalang mengamankan upacara, mengatur lalu lintas, dan sering berkolaborasi dengan kepolisian serta TNI. Oke, selanjutnya potensi kearifan lokal dalam pembangunan budaya hukum mewujudkan pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama ada Trihirta Karana. Trihirta Karana ini berasal dari kata tri, hita, dan karana. Tri artinya 3, hita artinya sejahtera, baik, senang, gembira, lestari, dan karana berarti penyebab. Jadi Trihirta Karana ini
Berarti 3 buah unsur yang merupakan penyebab tumbuhnya kebaikan dan kesejahteraan. Dengan demikian, Trihirta Karana merupakan suatu konsep tentang kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat Bali yang terdiri atas parhayangan, palemahan, dan pawongan. Yang kedua ada Trikaya Parisuda. Tri artinya 3, kaya berarti dasar perilaku manusia, dan parisuda artinya yang harus disucikan. Jadi Trikaya Parisuda yaitu 3 perilaku yang harus disucikan: berpikir yang benar, berkata yang benar, dan berperilaku yang benar. Dengan adanya pikiran yang baik akan timbul perkataan yang baik sehingga mewujudkan perbuatan yang baik. Yang ketiga ada hukum karma phala. Hukum karma phala adalah hukum sebab akibat, aksi reaksi, hukum usaha, dan hasil atau nasib. Hukum ini berlaku untuk seluruh alam semesta, bintang, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Hukum karma phala adalah hukum perbuatan. Setiap perbuatan atau karma pasti meninggalkan bekas-bekas perbuatan berupa hasil perbuatan atau pahala. Jika perbuatan itu dilakukan dengan niat atau itikad yang baik, maka hasilnya pun akan baik. Ataupun sebaliknya, jika buruk maka hasilnya akan buruk. Yang keempat, ada desa Kalapatra. Secara etimologi, konsep ini terdiri atas 3 kata, yaitu yang pertama ada desa yang berarti arah, organisasi kemasyarakatan, desa adat dan subak, dan tempat. Yang kedua, kala mengandung arti sifat buruk dan juga berarti waktu serta kata. Yang ketiga, patra berarti lukisan atau ornamen dan juga berarti keadaan. Konsep desa Kalapatra ini menunjukkan penerimaan terhadap kenyataan hidup bahwa dalam keseragaman ada keragaman, dalam kesatuan pasti ada perbedaan. Yang selanjutnya, nomor 5 ada Tatwam Asi. Tatwam Asi merupakan pandangan bahwa alam beserta isinya itu adalah merupakan suatu kesadaran dan keyakinan masyarakat Bali bahwa pada hakikatnya manusia adalah sama dengan semua ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang lain. Kesadaran dan keyakinan tersebut dilandasi oleh falsafah Tatwam Asi. Nilai terpenting dari konsep Tatwam Asi adalah nilai solidaritas sosial karena fungsi yang tercermin baik pada masa lalu, masa kini, maupun masa depan adalah sebagai penuntun, penata, dan pembina umat manusia untuk bertindak dan berperilaku, untuk saling menghargai, serta saling menghormati antara sesamanya. Yang keenam ada Rua Bineda. Jadi konsep Rua Bineda ini memberikan makna sebagai metode atau cara untuk menganalisis gejala-gejala sosial yang berakar dalam cara-cara berpikir elementar dari akal manusia untuk mengklasifikasikan alam semesta dan masyarakat sekitarnya. Konsep ini memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat di Bali karena dapat mengarahkan dan membina dalam menjalani kehidupan untuk dapat bersikap dinamis. Selanjutnya ada kontekstualisasi kearifan lokal dalam era globalisasi. Jadi yang pertama itu ada kearifan lokal sebagai filter dan dari pengaruh modernisasi dan globalisasi. Dalam proses globalisasi, peran kearifan lokal sangatlah penting karena akan menentukan sifat dan bentuk proses perkembangan kebudayaan daerah dan nasional selanjutnya. Kepribadian dalam kebudayaan inilah yang akan menjadi filter dalam menerima pengaruh budaya asing. Kehancuran budaya akan terjadi apabila kita meninggalkan kearifan lokal yang kita miliki sendiri. Sebaliknya, apabila kearifan lokal kita kuat, maka akan terjadi proses penyesuaian kebudayaan. Dalam era modernisasi dan globalisasi seperti sekarang ini, peranan kearifan lokal sebagai filter dari tekanan pengaruh luar sangat diperlukan, sehingga terwujudlah identitas kebudayaan nasional yang mandiri, tidak terikat dan ketergantungan pada kebudayaan luar. Yang kedua, ada memberi arah pada perkembangan kebudayaan nasional. Kearifan lokal sebagai salah satu unsur paling penting dalam kebudayaan lokal mempunyai potensi dan peran yang sangat penting dalam pengembangan kebudayaan nasional. Haryati Subadio dan Ardana
menyampaikan bahwa kearifan lokal sangatlah berperan dalam memberi arah pada pengembangan kebijaksanaan kebudayaan daerah dan nasional. Artinya, kearifan lokal memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan, membina, serta mengarahkan perkembangan budaya daerah dan nasional. Kearifan lokal bukan hanya berfungsi dalam menghadapi kekuatan dari luar, tetapi juga mengokohkan kebudayaan daerah dan nasional. Yang ketiga, sebagai alternatif dalam proses penyelesaian sengketa. Begitu banyak kearifan lokal dalam masyarakat tradisional kita yang mengatur tentang proses penyesuaian sengketa secara mufakat antara pihak di luar pengadilan. Proses penyelesaian itu dilakukan melalui lembaga-lembaga yang telah dilegitimasi oleh hukum adat setempat, walaupun perwujudannya masih belum sangat sederhana. Oleh karena itu, kearifan lokal dalam bidang hukum ini kiranya masih kontekstual dalam proses penyelesaian sengketa di masa depan. Pengadilan hanya dijadikan pilihan terakhir apabila mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak mampu menyelesaikan. Sekian, terima kasih.